selanjutnya ada pecahan senilai. Tahukah kalian pecahan senilai itu adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekivalen. Nah, contohnya di bawah ini. Nah, ini ada satu buah kue ya, namanya kue terang bulan. Ini kue 1, ini kue 2, kue 1, ini kue 2. Nah, kalau seperti ini satu kuenya dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 potong ya. 8 potong kue. Ya, kalau ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 potong kue ya. Nah, 4 potong kue, ini 8 potong kue. Nah, namun di sini ini yang diwarnain ada 4 ya. 4 dari 8 potong tadi, maka ditulis pecahannya adalah 4/8. Kalau yang kedua, ini yang diwarnainya ada 2 dari 4 potong. Nah, 2/4. Nah, ini sebetulnya nilainya sama. Nah, seperti apa? Nah, kita lihat nanti. Nah, sepintas ketika dilihat nih ya, ini bagiannya membelah 2 ya. Membelah 2 di tengah ini. Juga sama, membelah 2. Tuh. Kiri kanan sama kalau dilihat warnanya. Misalkan kita hilangin garisnya dulu ya. Misalnya kita garisnya nggak dilihat, potongannya sama ya, jadi setengah ya. Ini yang di sini warna oranye setengah, yang ini warna putih setengah. Sama yang sebelah kanan juga, yang oranye setengah, yang kiri setengah. Nah, dari mana sama? Setengah tadi ya, setengah. Sama-sama setengah bagian. Contoh ya, yang ini kita sederhanakan. 4/8 kita sederhanakan ya. 4 ini kita bagi dengan 4 ya. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 8 dibagi 4 sama dengan 2 setengah. Sama ini juga kita sederhanakan. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Tuh, sama-sama setengah. Ini senilai namanya ya, senilai. Nah, kemudian ada juga nih ilustrasi berikutnya nih, pecahan senilai juga ya, senilai. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ini ada 6 ya, berarti menunjukkan pecahan 6/9. Kemudian 1, 2, 3, 4. Tulis angka 4/4, 5, 6. 4/6. Kemudian 1, 2 per 1, 2, 3/3. Ini senilai juga. Nah, lihat ukurannya ya, rata sini. Tuh, supaya jelas dulu ya ilustrasi seperti ini. Nah, ini sama bagiannya, cuma pembagiannya yang beda ya. Ini dibagi 6, yang ini dibagi 4, yang ini dibagi 2. Dibagi 2. Yang ini 6 bagian ya, gitu maksudnya ya. Ini 6 bagian, ini 4 bagian, ini 2 bagian. Ya, cuma dipotong dibaginya yang beda. Ini dibagi 9 ya, ini dibagi 9 potong. Yang ini ya dibagi jadi 7 ya. 1, 2, 3, 4, 6. Oh, 6 benar. Ini 6 bagian atau 6 potong. Yang ini jadi 3 potong. Nah, kita sederhanakan, maka ini akan sama ya. 6 dibagi 2, 3. 9 nggak bisa dibagi 2 ya. Berarti dibagi 3. 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 dapat 2. 9 dibagi 3 dapat 3. 2/3. Kemudian 4 dibagi 2 dapat 2 ya. 6 dibagi 2 dapat 3. Tuh ya kan, 2/3. Nah, ini 2/3. Maka sama nih pecahannya, sama pecahannya 2/3. Ini 2/3, ini 2/3. Nah, ini yang dinamakan dengan pecahan senilai ya. 6/9 berarti nulisnya begini, 2/3 sama dengan 4/6 sama dengan 6/9. Sama dengan, karena sama senilai, sama nilainya.
Kemudian contoh lagi, ini ada satu yang warna pink ya, satu, tulis satu, 1, 2, 3, 1/3 ya. Oke, kemudian ini 1, 2, tulis angka 2, 3, 4, 5, 6, 2/6, 1, 2, 3, ini 3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ya kan. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4/12. Nah ini sama senilai ya. Coba lihat, ini ukuran dari warna pinknya ya, ukuran yang diwarnain pink ini sama semua ya. Ini pecahan senilainya adalah menyederhanakan pecahan. Nah, ini menyederhanakan pecahan ini contohnya adalah mana nih, ini ya, 4/12 misalkan, 4/12. Nah, ada pecahan yang lebih kecil lagi dari ini ya, lebih sederhana dari 4/12. Caranya bagaimana? Caranya bagi ya dengan angka 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kita coba dulu, misalkan angka 4 ini kita bagi dengan angka 2. Bisa tidak nih? Bisa langsung apa tidak gitu ya maksudnya. Oke. Bagi 2 ya. 4 dibagi 2 dapat 2. 12 dibagi 2 dapat 6. Ya. Ya kan? Iya. Kemudian bisa nggak? Ini masih bisa dibagi ya. Masih belum sederhana. Ya, masih belum sederhana. Ini 2 masih bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 1. 6 dibagi 2 3. Nah, ini adalah paling sederhana dari pecahan 4/12 ya. Saya mah pengen langsung saja, misalkan 4/12 misalkan kan gitu. 4 ya dibagi 3, bisa nggak? 4 dibagi 3 nggak bisa. Bagi 4 langsung, ini kan bagi 2 udah bisa misalkan, supaya nanti langsung dapat ke ini, ke 1/3. Berarti langsung aja nih dua-duanya dibagi 4 langsung ya. 4 dibagi 4 1, 12 dibagi 4 3, 1/3. Contoh lagi misalkan 3/9 misalkan. Nih, 3/9 dibagi 2 bisa tidak? 3 tidak bisa dibagi 2 ya. 9 juga tidak bisa. Berarti gunakan angka berikutnya, angka 3. 3 dibagi 3 bisa? Bisa. 9 dibagi 3 bisa? Bisa. Nah, berarti ini cukup menggunakan angka 3 sebagai pembaginya, sehingga menjadi pecahan yang lebih sederhana ya. 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3. Nah, gitu ya. Terus misalkan ada lagi 5/15 misalkan. Dibagi 2 bisa? 5 dibagi 2 bisa tidak? Tidak ya. Dibagi 3 bisa? Tidak. Dibagi 4 tidak bisa. Dibagi 5 bisa. Nah, 15 dibagi 5 bisa. Tadi 15 dibagi 2 tidak bisa. 15 dibagi 3 bisa 5, tapi 5 tidak bisa dibagi 3. Nah, berarti harus dua-duanya sama pembaginya. Maka diketemukan untuk bisa dibagi pembilang dan penyebut berarti menggunakan angka 5 ya. Terus aja gitu dicoba ya. Jadi dipastikan angka berapa yang bisa membagi keduanya. Nah, 5 dibagi 5 dapat 1. 15 dibagi 5 dapat 3. Tuh. Gitu ya. Kemudian contoh lagi 27 misal 27. Berapa ya? Misalkan 12 lah. 12 di sininya 20 misalkan gitu ya. Ya, 12 dibagi 2 bisa? Ya. Atau misalkan terus aja dibagi 2 misalkan. Kalau bisa. Nah, misalkan teman-teman bingung untuk membaginya, maka kalau misalkan dibagi 2 bisa ya terusin aja. Kalau misalkan masih bisa disederhanakan ya terus aja bagi ya. Misalkan begini, 12 dibagi 2 bisa, coba kita bagi 2. 20 bagi 2 bisa ya.
12 bagi 2 dapat 6. 20 dibagi 2 dapat 10. Masih bisa dibagi? Masih. Disederhanakan lagi ya. Dibagi 2 bisa? 6 bisa ya. 10 bagi 2 juga bisa. Nah, bagi 2 lagi. Nah, gitu. Jadi 6 dibagi 2 dapat 3. 10 dibagi 2 dapat 5. 3/5. 3/5. Ini sebetulnya bisa juga menggunakan EPB ya, faktor persekutuan terbesar ya. Ini teman-teman udah belajar belum EPB? Belum ya, tapi nggak apa-apa, ada EPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, ini kalau pakai EPB lebih mudah ya. Contohnya misalkan di sini tadi ya 4 sama 12. EPB 4 dan 12. 4 dulu ya. 4 EPB-nya itu faktornya dulu ya, faktornya ada 1 dikali 4. Terus angka berapa lagi? 2 dikali 2 ya, sudah ya. Jadi faktornya itu 1, 2, 4. Kemudian 12. 1 dikali 12 itu ya. Kemudian kalau 2 dikali berapa? Jadi 12 dikali 4 ya. Kemudian 3 bisa? 3 bisa. 3 dikali 4 juga ya. 2 dikali 6. Ini maaf nih. 2 dikali 6, 3 dikali 4. Nah, jadi faktornya itu, faktor persekutuan terbesarnya adalah angka 4. Nah, berarti langsung saja ketika tadi bingung dengan angka 2 belum selesai, maka 4 langsung dibagi 4 karena udah ketahuan EPB-nya. Ya. Misalkan di sini kita khusus nih, kita bahas. Ini nggak apa-apa ya, durasinya lama ya, karena lagi menjelaskan. Oke, misalkan di sini ada berapa ya? Misalkan 6 ya, 6. Kemudian di sini ada angka berapa? Ada angka 18 ya. Ya, 18 deh. Ya. Maka tentukan dulu EPB-nya ya, EPB dari 6 dan 18. 6 dulu, 6 ya. 6 1 dikali 6. Kemudian faktornya itu 2 dikali 3. Udah ya, habis. 1 dikali 6 6, 2 dikali 3 6. Kemudian 18. 1 dikali 18 gitu ya, biar enak ya. Ini kuncinya harus hafal perkalian teman-teman. Kemudian 2 dikali berapa? Jadi 18 dikali 9 ya. Terus 3. Ada nggak perkalian 3 yang hasil 18? 3 dikali 5 15. 3 dikali 6 18. 3 dapat ya. 3 dikali 6 4. Ada nggak 4 kali 4? 16. 4 kali 5 20. Nggak ada. Habis berarti. 5 apalagi ya, nggak ada. Nah, berarti udah ketemu nih EPB-nya, yaitu angka yang sama ya, tapi yang paling besar yang mana? 1 kecil, 2 masih ada yang sama ya kan. Nah, berarti 6 nih, angka yang sama dari faktor 6 dan 18, tapi yang paling besar 6. Berarti nah ini dibagi 6 semua. 6 dibagi 6, 18 dibagi 6, maka akan langsung mendapatkan ya pecahan yang paling sederhana ya. 6 dibagi 6 1, 18 dibagi 6 3, jadi 1/3 langsung ya. Tidak usah begini kayak tadi mana nih, 6 ya per 18 misalkan, disederhanakan pakai 2 dulu misalkan kan tadi gitu ya. 6 bagi 2 dapat 3 ya kan. 18 bagi 2 dapat 9. Ini kan masih bisa disederhanakan ya. Tuh dibagi lagi, bagi 3 lagi. Tuh 2 kali. Kan? 3 dibagi 3 1, 9 bagi 3 3. Ya. Ya, oke. Mungkin karena teman-teman belum belajar untuk EPB, boleh menggunakan cara seperti ini, boleh ya. Oke, 2 dulu. Tapi yang paling enak menggunakan EPB ya. Tapi teman-teman harus hafal perkalian, makanya lebih dihafal lagi perkaliannya. Oke, lanjut.